Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya berkumpul yang sama-sama kita cintai dalam rangka kita ta'lim kitab Al-Azkar. Dan sebelum kita mulai ta'lim kita, marilah kita sama-sama surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang halalan, thayyiban, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan buat mu'allif buku ini, Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan pahalanya selalu mengalir kepada mereka, kepada beliau, dan juga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari belajar isi buku ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hazinni wa kullu niyatin sholihatin ila habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dua minggu yang lalu kita ta'lim atau belajar yang masih berkaitan dengan sholawat, ya, yaitu bersolawat atas Nabi, ya. Kemudian kita juga belajar tentang memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas Nabi itu adalah sebagai anjuran dalam hal berdoa sesuai dengan hadis Nabi, bahwa kita dalam berdoa itu kita awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersalawat atas Nabi, ya. Saya tidak pernah bosan-bosan untuk saling mengingatkan bahwa kita untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, ya, apapun keadaan kita, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehilafan dan kelalaian itu adalah dalam hitungannya adalah detik, ya. Itu asyaiton, iblis, jin ataupun dari bangsa manusia itu dalam setiap saat mereka itu siap untuk menggoda kita. Kalau dalam keadaan kita lalai, itu sedetik itu bisa kita fatal akibatnya, ya. Termasuk, ya, seperti yang sama-sama kita ketahui, anak yang membunuh orang tuanya itu, ya, itu kan mengakunya dia hilaf, ya. Artinya untuk menghindari kehilafan ini, ya, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada orang yang dia berbuat jahat dalam keadaan beriman, ya. Enggak mungkin dia berbuat jahat sambil dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, ya.
atau dia dalam keadaan marah-marah sambil dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak ada, ya. Ya. Nah, makanya kita selalu memandu diri kita, ya, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita mengucapkan alhamdulillah, berselawat atas Nabi, ya. Sekarang kita masuk dalam babu sifatis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qad qaddamna fi kitabi azkaris sholati sifatus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allaqu biha wa bayanu maliha wa aqalliha wa amma ma qalahu ba'du ashabina wa ibn Abi Zaid al-Malik min istihbabiz ziyadah ala dzalika wa hiya warham Muhammad wa ali Muhammad faza bid'a la aslalaha wa qad balaga al-imam Abu Bakr Ibn al-Arabi al-Maliki fi kitab Sahih at-Tirmizi fi inkari dzalika wa tukhti'uhu Ibnu Abi Zaid fi dzalika wa tajhil fa'ilahu qala li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alamna kaifiyati sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ziyada ala dzalika istiqsarun liqaulihi wa istidrak alaihi sallallahu alaihi wasallam barakallahu taufik. Nah, dalam hal sifat atau bentuk atau tambahan kita bersolawat atas Nabi, dalam hal ini memang ada yang mengatakan bahwa ada ini tidak diperbolehkan, ini ada makruh kalau kita tambahkan sayyidina atau warham atau wabarik. Tapi kebanyakan para ulama dikatakan bahwa ini boleh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian juga kita mengatakan wabarik, ya, warham, ya, itu boleh, ya. Irham, ya, wabarik, berikan keberkahan, ya, kepada Nabi, ya, dan keluarganya, ya. Berikan keselamatan kepada Nabi, ya. Kasihanilah warham, ya, kepada Nabi dan keluarganya. Itu boleh, ya. Yang, ya, artinya itu tidak usah kita saling pertentangkan apakah boleh atau tidak boleh, ya. Yang ada kadang orang yang mempertentangkan ini boleh atau tidak boleh itu hanya bagian furuknya, padahal dia tidak melakukannya, ya. Nah, seperti pernah saya sampaikan, itu ada di bagian Kendari sana, dia mempertengkarkan apakah kita syahadat itu tasyahud awal dan tasyahud akhir itu apakah kita menggerakkan jari telunjuk kita atau tidak. Saking mereka memperdebatkannya itu dalam keadaan sholat itu orang di sampingnya ketika dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah sambil menggerakkan tangannya, orang di sampingnya itu tidak senang dengan orang tersebut, dipukul itu jari telunjuknya, akhirnya cedera, ya. Ya, nah, itu sampai mengakibatkan hal itu tidak penting. Yang penting itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah digariskan. Kecuali misalkan kita sholat asar atau zuhur tadinya 4 rakaat kita ganti 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, dan itu sudah ini. Tapi apakah itu menggerakkan jari telunjuknya atau tidak sama sekali memberikan jari telunjuknya, itu saya perdebatkan. Padahal yang orang yang sering perdebatkan itu biasanya itu jarang dia sholat, ya. Nah, ini sama dengan hal ini seperti ini, ya. Dalam kita bersolawat kita pakai sayyidina atau tidak, yang penting kita bersolawat atas Nabi. Yang ada itu adalah kita bersolawat itu harus ada sigo Nabi atau Muhammad, ya, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita Allahumma sholli alaihi. Hi-nya itu kembali kepada siapa? Ya, harus ada ini sebelumnya. Ada kata Nabi, ada kata Rasulullah, atau ada kata Muhammad, salah satunya itu. Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, Allahumma sholli ala Nabi, ya.
Itu ada sigo itu ya. Dan ini adalah sebagai salah satu rukun dalam khutbah ya. Allahumma sholli alaihi wasallim. Itu kan nggak jelas hi-nya ke siapa ya. Jadi dianjurkan ya harus ada salah satu ya, nama Muhammad atau Nabi atau Rasulullah. Itu dalam hal kita bersolawat, entah itu adalah kita berkhutbah atau kita dalam membaca tasyahud awal atau tasyahud akhir ya. Siapa tahu Pak Widodo tidak ada khotib di sini, langsung naik berkhutbah ya kan, insyaallah ya, tidak menutup kemungkinan di antara kita terus menjadikan khotib ya. Kemudian sekarang kita masuk iza shalla 'alan nabi falyajma' bainas sholati wat taslim wa la yaqtasir ala ahadihima fala yaqillu sallallahu alaihi faqat wala alaihi assalam faqat. Ya, dalam kita bersolat kita harus gabungkan antara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim. Ya. Allahumma sholli wa sallim. Itu yang afdalnya seperti itu, digabungkan Allahumma sholli wa sallim ya. Artinya sholli itulah mendoakan, sholawat tadi itu. Wasallim itulah berikanlah keselamatan dari kata Islam ya. Islam itu artinya tunduk, selamat, loyal ya. Itu artinya Islam. Allahumma sholli wa sallim, berilah keselamatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat-sifat dalam bersalawat atas Nabi. Kita kan dalam tahlil itu kan ada terakhir itu kan Allahumma sholli wa sallim wa barik ya. Itu bisa ya kita tambahkan itu ya. Sekarang kita masuk babu istiftah ad-du'a bilhamdi lillah ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang pernah saya sampaikan, itu adalah kita berdoa istiftah. Pembukaan doa itu dimulai dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat atas nabi ya. Ini jelas ya. Rawaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wan Nasa'i an Fadl ibn Ubaid radhiyallahu an qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu majelis atau masjid ya mendengar salah seorang sahabat dia berdoa habis dia sholat. Dia berdoa, sahabat tersebut dia tidak mengawali doanya dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, walam yumajjidillahi taala ya. Belum membesarkan nama Allah ya. Kemudian dia belum bersalawat atas nabi ya. Apa kata Rasulullah ya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ajilah hadza ya. Ini katanya sangat buru-buru ya. Ini ajilah. Ajilah itu artinya buru-buru ya. Kan ada al-ajalatu minasyaiton. Buru-buru atau tergesa-gesa itu merupakan fi'lu syaiton ya, bagian dari langkah-langkah atau kerjaannya syaiton.
Tapi bukan berarti berdasarkan hadis ini atau perkataan ini kita semuanya harus pelan-pelan ya. Harus ini sesuai dengan kata Ustadz di dalam pengajian ininya kita pergi ke pergi masuk kantor ya pagi-pagi harus pelan-pelan santai-santai di jalan ya. ya enggak seperti itu. Atau misalkan ya suruh Pak Heru ini kerjakan ini ya. Ya tadinya bisa dikerjakan 1 hari, kenapa belum kerjakan? Kata Ustadz nggak boleh buru-buru ya, ini seminggu gitu ya. Ya artinya tergesa-gesa itu apanya, gerasa gerusuk gerasa gesing, nggak berpikir ya, nggak ada persiapan ya. Pasti apalagi tergesa-gesa dalam memotong bawang, itu pasti bukan bawang yang dipotong ya. Ya. Ajilah haza, kata Rasulullah, ini sangat buru-buru ya. Tsumma da'ahu, kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut ya. Faqala lahu li ghairi, kemudian dia berkata kepadanya dan orang-orang sekelilingnya ya. Dia mendengar satu orang tapi untuk pelajaran bagi yang lainnya ya. Faqala li ghairihi, iza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wa sana'i alaihi summa yusalli 'alan nabi summa yad'u ba'du bima syaa. Faqala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis ini adalah hasan dan sahih ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, jika engkau berdoa atau seorang berdoa ya. As-shalah, shalah itu artinya berdoa. Istilah bahasa ya, berdoa. As-shalatu artinya berdoa ya. Ahadukum falyabda bitamjidi rabbih, dia hendaknya memulainya dengan bitamjidi, membesarkan nama Allah ya. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kan kita berdoa itu ya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Itu juga dianjurkan kita pagi dan sore kita ucapkan itu 3 kali pagi dan sore ya. Ya alhamdulillahirabbil hamdi wa fi ni'mahu kafi mazidah 3 kali. Itu kata Rasulullah itulah majmu'ul hamd, kumpulan semua pujian Allah Subhanahu wa taala dan tasbihnya. Kita melakukan hal itu berarti kita sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah SAW, awali dalam berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat atas Nabi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dia minta, bima syaa, semaunya ya. Nah, ini adalah termasuk dalam SOP dalam hal berdoa. Kenapa doa saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin secara fikih kita harus introspeksi diri kita. Dalam hal berdoa ya, pertama pakaian-pakaian kita itu harus bersih ya, baik itu pakaian luar maupun pakaian dalam, itu harus bersih. Walaupun nggak kelihatan Pak Haji kan? Iya, di luarnya masya Allah harum ya, baru keluar dari cucian ya, tapi di dalamnya nggak pernah keluar, malu-malu ya, nggak pernah. Nah itu harus ya, kita ini itu harus ada ikhtiar secara fikih ya, zahiriyah ya. Kemudian juga berdoa kita harus tenang ya, khusyuk ya, menghadap kiblat, berwudu ya, ya sungguh-sungguh ya. Jangan berdoa di saat fisarra ya dorai, artinya berdoa itu fisarra ya dorai, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah, jadi bisa dijadikan bahwa berdoa adalah sebagai munajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya saat kita butuh. Kata Allah, ini di giliran ada masalah dia datang, enggak ada masalah jauh banget ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal berdoa.
Ada hadis yang memperkuat hadis ini juga di bawahnya, ya, dari fi Sunan Tirmizi, kemudian dari Ibnu Khattab, ya, Umar Ibnu Khattab, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a mauqufun bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Qultu ajma'ul ulama ala istihbab ibda'id du'a bilhamdillahi ta'ala wa sana alaihi summa shalah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzalika yukhattim wa yuhtamud du'a bihim wal asar fi hadzal bab katsir ma'rufatu. Jadi inna du'a mauqufun bainas samai wal ard. Jadi doa itu adalah berhenti antara langit dan bumi. Bainas samai wal ardi, berhenti antara langit dan bumi. Ya, bergantung apa? Ya, bergantung, ya, antara atas dan bawah, ya, antara bumi dan langit, ya. La yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala nabiyyika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan naik sa'ida yas'ad, ya, Mas'ud, ya, naik. Itu doa itu tidak akan naik, ya, sampai dia bersalawat atas Nabi, ya. Artinya apa? Doa itu salawatullah juga sebagai salah satu sebab doa kita itu adalah diterimanya atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tes PNS atau P3K ini adalah sebagai syarat administratif. Ya, ini lulus administrasi enggak ini? Berkas-berkasnya, ya, sehingga bisa diverifikasi. Ya, betul juga dalam hal berdoa ini lulus ini enggak, ya. Ya, persyaratan-persyaratan dalam berdoa. Iya. Kalau sudah lolos itu baru diverifikasi, ya. Oh, ini layak diberikan atau tidak. Oh, ini ditangguhkan dulu doanya sampai dia punya cucu, ya. Oh, Widodo kan belum punya cucu, sebentar lagi cucu, ya. Ya. Ini itu baru ini, ya. Tapi kalau misalkan kita tidak laksanakan SOP-nya, ya, tidak diverifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan termasuk para ulama sepakat tidak ada perselisihan di situ bahwa dalam memulai doa diawali dengan alhamdulillah dan sholawat atas Nabi. Itu sepakat. Ya. Kemudian juga dalam menutupnya, ya, al-ikhtitam fid doa itu diakhiri dengan juga alhamdulillah dan sholawat, ya. Walhamdulillahirabbil alamin, ya. Kita kita awali dengan alhamdulillah, kita tutup juga dengan alhamdulillah. Ini kan ada buku itu kan, kupinang engkau dengan hamdalah, ya. Ya. Ya, ininya. Semuanya dengan kata alhamdulillah itu badan kita itu menjadi lega, ya. Semuanya itu adalah kalimat-kalimat positif, ya. Kalimat-kalimat yang membuat badan kita itu menjadi kuat, ya. Itu energi yang positif, ya. Ya. Sebaliknya kalau ada kata-kata yang kotor itu membuat badan itu tegang, ya. Kenapa dengan banyak kebaikan-kebaikan, ucapan-ucapan yang positif itu adalah menghidupkan, memberikan energi, itu adalah motivasi. Sebaliknya kalau kata-kata yang buruk, kata-kata yang jelek itu adalah menurunkan energi, ya, atau melemahkan. Nah, kita berharap kebaikan-kebaikan itu kita selalu, ucapan-ucapan yang baik itu selalu tertanam dalam hati kita sehingga banyak rahmat Allah di sekeliling kita, ya. Selanjutnya ada ini berkaitan dengan berselawat atas Nabi
dan keluarganya, kemudian tabiin, ya, sahabat dan tabiin, ya. Nah, apakah boleh kita bersolawat atas Nabi, kemudian kepada sahabatnya, kemudian pengikutnya, ya. Dan memang di situ sudah ada pakem-pakemnya, atau sudah ada perkataan-perkataan yang khusus, mana untuk Nabi, mana untuk sahabat, mana untuk para ulama yang lain, mana untuk sebutan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, ya. Enggak ada misalkan Rasulullah Azza wa Jalla, itu tidak, ya. Rasulullah Subhanahu wa taala enggak ada. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabatnya apa? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, ya. Nah, kata almarhum Gus Dur, saya katanya lebih senang, ya, kepada sebutan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ditanya, Gus, kenapa senang pada Ali bin Abi Thalib? Karena ketika kita sebut Ali bin Abi Thalib, berarti tandanya tarawih sudah mau berakhir. Makanya Pak Widodo itu bilang kalau sudah tarawih, ya, sudah sebut Ali bin Abi Thalib, berarti itu sudah mau berakhir ininya, ya, tarawihnya. Makanya senang dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, itu boleh. Tapi kalau rahimahullah, ya, rahimahullah itu kepada at-taradi, at-tarahum. Taradi itu radhiyallahu anhu, at-tarahum itu kepada ulama yang lain, ya. Allahu yarhamhu, ya. Pak Widodo rahimahullah, hafizahullah. Ya. Bukan maksudnya itu udah meninggal, enggak, itu Allah merahmatinya, ya, enggak apa-apa, baik ini, ya. Ya. Ini sebagai perkataan-perkataan bahwa yang cocok di setiap kepada Rasulullah, sahabatnya. Tapi kalau misalkan kita bersolat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, ya. Tidak cocok misalkan Allahumma sholli ala Umar bin Khattab, Allahumma sholli ala Abu Bakar, Allahumma sholli ala wa Amru bin As. Itu sudah ada radhiyallahu anhu. Makanya dalam hadis itu sanadnya itu dari sahabat-sahabat itu selalu ini adalah radhiyallahu anhum, ya. Ya. Anhum kepada mereka, ya. Kalau hu kepada dia sendiri, ya. Anhuma kepada dua orang. Nah, itu sudah ada pakem-pakemnya dalam mengucapkan. Pada intinya ini adalah dalam rangka untuk mendoakan mereka, ya. Termasuk juga dalam hal membaca buku apa saja, ya. Baca Al-Quran, baca buku dan lain-lain. Lihat siapa pengarangnya buku itu, ya. Sebelum membaca bukunya, kirimkan Al-Fatihah buat pengarang buku itu, baru kita baca. Itu sebagai juga bahwa kita sudah menikmati karya-karyanya mereka, ya. Sekarang kita masuk Kitabul Azkar wad Da'watu lil Umuril Aridah, ya. Ilam annama zakartu fil abwabis sabiqah yatakarraru fi kulli yawmin wa lailatin ala hasbi ma taqaddama wa tabayyan. Wa amma ma azkarahu al-an fi fahiya azkar wa da'watu takunu fi awqatil asbabil aridah falihaza la yulzamu fiha tartib, ya.
Kata Al-Imam An-Nawawi, ini katanya saya sudah jelaskan dari awal bahwa banyak bacaan-bacaan atau doa-doa dalam dalam setiap kita bekerja, entah itu kita keluar rumah, masuk dalam rumah, keluar dari WC, masuk dalam WC, masuk masjid, keluar dari masjid, kemudian kita buka pakaian, ya, mengenakan pakaian, memasang sepatu, sendal dan lain-lain. Itu semuanya sudah disampaikan berkaitan dengan doa-doa tersebut, termasuk dalam hal doa-doa dalam sebelum sholat, sesudah sholat, sebelum azan, sesudah azan, dan lain itu sudah disampaikan. Tapi memang ada doa-doa yang khusus, ya, dalam hal kita berikhtiar. Kita memulai di sini adalah babu doa ini, ya, istikharah, ya. Kita dalam beristikharah, ya, doa dalam hal beristikharah, ya. Wa ra'ayna fi sahih al-Bukhari an Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha, ya, kasurah minal Qur'an yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah summa liyaqul Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa ustaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala ajili amri ajili fasrifhu anni waqtur li al khaira haitsu kana thumma radini bihi qala yusammi hajatahu, ya. Ini adalah doa dalam kita beristikharah. Dalam hal istikharah, apakah ini adalah baik atau tidak dalam hal pilihan-pilihan. Kalau kita dihadapkan beberapa pilihan antara beberapa pilihan, kita beristikharah. Itu Rasulullah SAW mengajarkan kita, bahkan dalam Al-Quran juga, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridah. Kalau ada seseorang ingin, ada hajatnya atau menginginkan sesuatu, apakah sesuatu itu baik atau tidak, maka falyarka, ya, rak'ataini, artinya dia harus sholat sunnah, ya, istikharah 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Ini beda dengan sholat hajat dengan sholat istikharah. Sholat istikharah ini inilah dihadapkan kita 2 pilihan atau beberapa pilihan, atau kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang akan kita lakukan ini baik atau tidak, membawa keberkahan atau tidak. Ini termasuk dalam hal memilih jodoh atau mau mantu, sudah datang laki-laki atau perempuan di rumah kita. Itu bukan hanya anaknya yang disuruh istikharah, ya. Orang tuanya juga disuruh istikharah. Sama-sama memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini baik atau tidak, atau membawa keberkahan atau tidak, atau dengan keberadaan dia ini keluarga ini menjadi utuh atau tidak. Itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istikharah, ya. Allahumma inni astahiruka bi ilmi, ya Allah, ya, saya mohon kepadamu ya Allah pilihan-pilihan ini dengan petunjukmu,
dengan ilmumu, ya. Kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dalam Al-Fatihah kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Mungkin karena kita tidak tahu mana yang buruk dan mana yang baik, yang hak, ya. Semuanya bercampur. Apalagi di dunia global dan di dunia internet, ya, digital sekarang itu. Jadi dunia digital sekarang itu bebas, mau kayak lapangan bebas isi, ya, kayak ya lapangan bebas atau tanah bebas. Jadi boleh siapa saja mau menanam apa aja di situ. Itu gambarannya dunia digital sekarang atau internet sekarang itu. Mau dia orang baik, orang buruk, mau dia posting apa saja silakan, ya. Nah, kita dari kita sendiri yang bisa memilihnya dan bisa memilah-milih. Kan ada orang juga sekarang yang dia untuk memilih jodoh itu lewat dunia digital atau dia di medsos. Perkenalannya hanya medsos. Ternyata setelah dia menikah sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, ya, itu harus kita hati-hati, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk kita dalam hal pilihan-pilihan itu adalah kita istikharah. Kenapa? Karena Allah Allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui, ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ghaibas samawati wal ard. Allah mengetahui hal itu semuanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah berusaha, kalaupun itu adalah sudah terjadi pada diri kita, bahwa itu adalah sudah yang disebut dengan takdir, sudah ketentuannya, ya. Karena kita sudah berusaha dan kita tidak bisa menghindari dari hal itu, ya. Kayak orang naik pesawat, ya, secanggih-canggihnya pesawat, ya, katanya sudah dilengkapi dengan black spot, black itu, ya, sudah semuanya di dalamnya itu, ini tinggal pencet, udah digital dan lain-lain, sudah sudah di remote dari darat, ya. Ternyata ketika pesawat itu hilang, tidak ketahuan di mana dia hilang, ya. Kayak pesawat dari Malaysia atau ke Cina atau ke itu enggak ketahuan di mana dia jatuhnya, ya. Nah, kita kalau itu sudah berdoa kepada Allah dan itu terjadi, buat itu sudah sudah takdir, ya. Jadi secanggih-canggihnya perbuatan manusia atau apa yang dilakukan oleh manusia tidak akan mengalahkan kecanggihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita sering bilang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ya. Ini bab nanti kita sambung minggu depan, ya, untuk memperdalam bab ini. Yang jelas tadi itu adalah kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dianjurkan dalam hal kita memulai doa, dan untuk doa kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga doa-doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.